Selamat pagi anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembahasan materi pembelajaran kelas 5 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Dan kali ini kita sampai pada pembelajaran ketiga. Namun sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika telah selesai berdoa, marilah kita melihat indikator pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran ketiga ini, fokus pembelajaran kita adalah PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan pembelajaran PPKN, indikatornya adalah IPS, Bahasa Indonesia, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 3 ini adalah 1. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi dengan guru dan orang tua, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan melihat peta, siswa dapat mengetahui kondisi geografis Indonesia. 4. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Untuk selanjutnya, kita akan belajar lebih jauh untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Untuk itu, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Sikap-sikap yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa antara lain: 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda. 3. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. 4. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dan 5. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Sikap yang mencerminkan sila kedua diantaranya: 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena, dan saling membantu sesama. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Gemar melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga mengandung nilai-nilai persatuan. Sikap yang mencerminkan nilai sila ketiga diantaranya: 1. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sikap yang mencerminkan sila keempat antara lain: 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 4. Rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 5. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan. Sikap yang mencerminkan sila kelima antara lain: 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Suka bekerja keras dan menghargai kerja keras orang lain. 5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Bagaimana anak-anak hebat? Sudahkah kalian mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila adalah cinta tanah air. Nah, agar kita lebih mencintai Indonesia, mari kita mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Kali ini, kita akan lanjutkan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Amatilah peta geografis Indonesia berikut ini. Dengan melihat peta ini, kita akan bisa menentukan letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia. Lalu, tahukah kalian apa itu letak astronomis dan letak geografis? Dan tahukah kalian berapa luas wilayah Indonesia? Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Namun demikian, lautan Indonesia lebih luas daripada daratannya, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Luas wilayah lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi, sedangkan luas wilayah daratannya adalah 1.919.440 km persegi. Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 buah pulau. 5 di antaranya termasuk pulau yang besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di muka bumi, misalnya benua, samudra, dan gunung. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra.
yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Jika anak-anak ibu pernah melihat peta, maka akan terlihat garis yang melintang dari barat ke timur. Nah, itulah yang disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan atau secara vertikal. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita telah belajar tentang penerapan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Juga telah belajar tentang luas wilayah, letak, dan kondisi geografis Indonesia. Untuk menguji pemahaman kalian, maka silahkan dikerjakan lembaran tugas siswa berikut. Sampai jumpa lagi.